Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Jangan tawar hati. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Demikian firman Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menguatkan iman anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hidup. Entah masalah merosotnya kesehatan ataupun masalah jasmani lainnya. Rasul Paulus menceritakan bagaimana penderitaan yang dialaminya, namun betapapun hebat penderitaan jasmani yang dialaminya, tidak membuat dia merasa ditinggalkan dan tidak menjadi lemah imannya. Bahkan ia mengalami kekuatan batinia, manusia rohnya semakin kuat. Hal yang membuat Rasul Paulus tidak merasa putus asa dan tawar hati di tengah penderitaan adalah iman. Iman mencegahnya menjadi tawar hati. Hal lainnya adalah pengharapan akan kebangkitan menuju hidup kekal. Jadi mengapa seorang Kristen yang baik harus takut dengan kematian bila ia meninggal di dalam pengharapan akan kebangkitan yang penuh sukacita? Hal lainnya lagi yang mencegah tawar hati adalah pandangan akan kemuliaan Allah. Yang dimaksud adalah jika melalui hidupnya membuat jemaat dibangun, orang lain dibangun, maka Allah juga akan dipermuliakan. Karena itu, ia sanggup menanggung penderitaan dengan sabar dan penuh sukacita. Pada akhirnya, pengharapan akan kehidupan dan kebahagiaan kekal membuat dia tidak tawar hati dan merupakan dukungan serta penghiburan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika hari ini kita mengalami perasaan buruk akibat merosotnya kesehatan dan menjadi lemah fisik kita, mari arahkan iman kita kepada janji kebangkitan dari kematian dan hidup kekal yang tersedia. Penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan harus dihadapi dengan pemahaman dan sikap yang benar, agar jangan tawar hati dan keyakinan keselamatan di dalam Tuhan Yesus tidak goyah. Tetaplah beriman, agar orang lain melihat imanmu di tengah penderitaan. Mereka memuliakan Tuhan. Bangkitkan imanmu dengan cara perkatakan firman Allah dan fokus kepada manusia batiniah kita. Jangan fokus kepada sakitmu yang berat dan penderitaan fisik lainnya. Pikirkan dan ucapkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat nasihat-Mu yang mengingatkan saya bahwa saya memiliki jauh lebih banyak berkat rohani yang melampaui penderitaan jasmani, khususnya masalah kesehatan saya. Saya diingatkan juga dan ditegur mengapa saya mulai tawar hati dalam mengikuti dan mempercayai-Mu. Saya mau bertobat dan saya pasti bisa memiliki iman yang teguh serta sukacita sesuai dengan firman Tuhan. Saya rindu mengalami kuasa firman-Mu. Oleh karena itu mulai hari ini saya bertobat, mulai belajar memikirkan dan memperkatakan firman-Mu saja. Roh Kudus tolong saya, sehingga iman saya bertambah kuat menghadapi penderitaan-penderitaan yang tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.